Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'malunas salihati anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Pertama-tama khotib melaksanakan kewajiban khotib untuk berpesan kepada diri khotib sendiri dan jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah sehingga kita bertakwa dengan benar-benarnya takwa dan tidaklah kita meninggal dunia kecuali kita dalam keadaan bertakwa. Kemudian khotib bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada khotib dan juga para jamaah sekalian. Sampai pada hari ini kita masih diberikan nikmat berupa iman dan Islam dan kesempatan untuk hadir pada hari Jumat, hari yang dimuliakan Allah, hari yang paling utama di antara hari-hari yang lain, yang siapa mengerjakan sholat Jum'ah akan diampuni oleh Allah dosa-dosanya dari Jumat kemarin hingga Jumat saat ini. Semua kita termasuk dalam orang yang diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Insya Allah pada hari ini khotib akan menyampaikan materi singkat tentang Islam, agama yang memuaskan akal. Tadi khotib membuka dengan ayat di surat Al-Baqarah ayat 21. Allah menyeru, ya ayyuhan nasu rabbakum. Jadi Allah menyeru semua manusia untuk menyembah Tuhannya. Siapakah Tuhan yang diserukan oleh Allah itu? Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum. Yaitu Tuhan yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. Kisah di dalam surat ini bisa kita lihat saat diskusi antara Nabi Musa dan Fir'aun yang sedang mengaku sebagai Tuhan. Nabi Musa menjawab ketika Fir'aun mengatakan, siapakah Allah itu? Nabi Musa hanya menjawab dengan satu kalimat dari ayatnya, Rabbukum wa rabba abaikumul awwalun. Itu sudah bisa membuat Fir'aun terdiam. Dan setengah pengikut Fir'aun beriman kepada Nabi Musa. Ketika disebutkan Tuhanku Allah adalah Tuhan yang menciptakan kamu dan menciptakan bapak-bapakmu. Fir'aun yang merasa dirinya sebagai Tuhan langsung bingung.
Kalau dia sebagai Tuhan, bapaknya Fir'aun dulu, kakeknya Fir'aun yang dulu, siapakah Tuhannya? Sehingga pengikut Fir'aun langsung bertanya-tanya dalam hatinya, iya, kalau Fir'aun sebagai Tuhan, bapaknya Fir'aun siapa Tuhannya? Maka setengah dari pengikut Fir'aun berubah hatinya menjadi pendukung Nabi Musa, walaupun hanya berada di dalam hati, belum berani menyatakan dengan terang-terangan. Kemudian ayat berikutnya, pada ayat 22, Allah menyebutkan lagi, siapakah Allah itu? Alladzi ja'ala lakumul arda firasyaw was samaa'a binaa'a, yaitu zat yang telah menjadikan bumi ini rata, menjadikan bumi ini datar, dan menjadikan langit sebagai atapnya. Sehebat apapun seorang raja, sehebat apapun makhluk, dia tidak akan menciptakan langit. Mencari tiang langit pun tidak tahu di mana sih langit ini tiangnya. Sehingga siapa yang merasa dirinya kuat akan langsung jatuhlah rasa kuatnya itu ketika ditantang oleh Allah. Allah adalah Tuhan yang meratakan bumi dan menciptakan langit sebagai atapnya. Kemudian dilanjutkan lagi, wa anzala minas samaa'i maa'a, dan juga Tuhan yang menurunkan air dari langit. Banyak orang yang mengaku dirinya bisa mengendalikan hujan, tapi saat ini, saat banjir di mana-mana, kemanakah orang-orang yang bisa mengendalikan hujan itu? Dipertegas di Al-Quran, Allah lah yang menurunkan hujan dari langit. Untuk apakah Allah menurunkan hujan dari langit itu? Supaya dengan air hujan itu Allah menumbuhkan biji-bijian, supaya menjadi rezeki bagi manusia yang ada di atasnya. Di sana kita harus bersyukur bahwa Allah menurunkan hujan yang bisa menumbuhkan tanam-tanaman, menumbuhkan buah-buahan yang menjadi rezeki bagi kita sebagai manusia. Kemudian lanjutan dari ayat yang tadi, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Allah menyeru kita, janganlah sekali-kali menjadikan sesuatu sembahan sebagai tandingan dari Allah. Kalau masih ragu-ragu juga dengan yang itu ayat tadi, maka Allah menantang manusia dengan ayat berikutnya. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratim mim mithlih. Kata Allah, kalau masih ragu dengan Al-Quran ini, ragu dengan kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ini, maka buatlah ayat yang seperti dengan Al-Quran ini. Dulu sebelum khotib ngaji, sebelum khotib belajar, sebelum khotib ngerti tentang ilmu agama, khotib berpikir, apa sih susahnya membuat Al-Quran ini? Kenapa kok Allah melanjutkan pada ayat berikutnya, fa illam taf'alu walan taf'alu. Kata Allah, enggak mungkin kalian bisa dan enggak akan mungkin bisa membuat Al-Quran ini. Khotib berpikir, kayaknya gampang membuat Al-Quran itu. Kemudian khotib belajar ngaji mulai dari aba-aba. Khotib bukan langsung bisa baca Al-Quran sejak kecil. Khotib baru belajar baca Al-Quran sejak umur 22 tahun saat kuliah di IPB. Bertemu dengan Ustadz Thohir Al-Muhtadi yang baru pulang dari Mekah. Khotib tertarik untuk belajar dengan beliau. Kemudian lanjutkan dengan metode kiroati, belajar lagi dari aba-aba. Kemudian khotib belajar, ternyata oh iya, Al-Quran ini benar-benar istimewa, tidak bisa kita membuatnya. Tadinya khotib berpikir, oh gampang kali membuat Al-Quran ini. Setelah khotib ngerti, oh tidak ada kitab yang seperti Al-Quran ini. Dijaga setiap huruf-hurufnya, tidak boleh tertukar. Dijaga panjang pendeknya, tidak boleh tertukar. Bahkan dengung-dengungnya pun dijaga, sehingga tidak bisa dipalsukan Al-Quran ini. Banyak sekali orang yang bisa bagaimana cara membaca Al-Quran itu, sehingga tidak akan mungkin ada satu orang yang memalsukan Al-Quran terus tidak terdeteksi. Pasti akan terdeteksi. Inilah salah satu keajaiban dari Al-Quran yang khotib ambil dari judul Islam adalah agama yang memuaskan akal. Banyak lagi ayat-ayat di Al-Quran yang mengajak kita berpikir. Saat ini ilmu ini amat dimudahkan. Gampang sekali kita belajar untuk mempelajari Al-Quran ini. Hampir di setiap masjid ada majelis-majelis taklim yang membuka untuk pelajaran baca Al-Quran. Tapi sayangnya sudah dimudahkan membaca Al-Quran ini, dimudahkan mempelajarinya, tapi masih sedikit sekali kaum muslimin yang mengambil kesempatan untuk mempelajarinya.
Semoga dengan khutbah yang singkat ini memberikan manfaat bagi khotib dan para jamaah sekalian yang membuat kita akan semakin bersemangat untuk mempelajari Al-Quran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyunhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqin. Segala puji bagi Allah, kita telah selesai khutbah Jumat ini. Sebelumnya kita berdoa semoga Allah mengampuni orang-orang tua kita yang telah mendahului kita, memberkahi diri kita dengan menjadi orang yang menjaga salat dan keturunan-keturunan kita, dan memudahkan semua urusan kita di dunia dan di akhirat kelak. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Allahumma aslih li dinina wa zayyin akhlaqana bil Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.